Oke, selamat malam Sobat INDX. Kembali lagi di INDX video di mana kita akan membahas saham requestan dari member free dan member premium. Nah, untuk sobat-sobat semua yang belum masuk grup free kita dan channel free kita, langsung klik link di deskripsi saja ya. Nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah, di sana kita akan memberikan watchlist harian, lalu menu sore juga, bahkan sampai konsultasi portofolio pun gratis. Jadi buat sobat-sobat semua nggak usah malu-malu bertanya, langsung tanyain aja ke admin yang ada di sana, gitu ya. Oke, sebelum kita membahas saham yang pertama, saham request yang pertama, kita bahas dulu nih view IHSG ke depannya. Nah, sebenarnya view IHSG masih sama ya kayak analisa sebelumnya, selama masih di atas 7.000 sih dia masih aman ya, tapi kalau jebol 7.000 harus waspada gitu. Nah, untuk posisi ISG saat ini dia sedang tertekan ya, jadi saya sarankan tradingnya nggak usah terlalu barbar, santai aja, jangan sampai overtrade gitu ya. Oke, itu untuk ISG, jadi waspada. Langsung ke saham yang pertama ada PNBS, tradingnya santai aja, jangan terlalu barbar karena ISG lagi tertekan gitu ya guys ya. Harus ada momen dimana kita tradingnya santai, dimana kita harus gesit gitu. Jadi harus pintar memanfaatkan situasi dan kondisi. Oke, untuk PNBS selama masih di atas 80 seharusnya dia masih oke. Kalau saya boleh saran sih, saya lebih suka buy on breakout 85 ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau entry ya it's okay. Selama di atas 80 masih oke, tapi kalau jebol 80 lebih baik out dulu. Oke, itu untuk PNBS. Lalu kita cek broksurnya. Broksurnya hari ini masih cenderung distribusi cukup kuat. Lalu kita cek satu bulannya masih ada akumulasi untuk si PNBS ini. Oke, itu untuk PNBS. Next ada WAPO. Untuk WAPO sebetulnya selama masih di atas 164 masih oke ya, tapi kalau di bawah 164 lebih baik out dulu karena dia berpotensi sideways ya, atau dia bisa menuju ke area 140-an gitu. Oke, itu untuk WAPO ya, selama masih di atas 164 boleh ambil. Lalu kita cek broksurnya, hari ini cenderung netral. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi cukup kuat. Oke, itu untuk WAPO. Ada MLPL selanjutnya. Untuk MLPL kalau saya boleh saran sih buy on breakout 128 ya. Kalau dia breakout 128 boleh aja deh. Nanti take profitnya di 131 lalu menuju ke 135 gitu ya. Itu untuk MLPL boleh buy on breakout, tapi selama masih di atas 119 sih masih bagus ya, tapi kalau di bawah 119 lebih baik out dulu. Nah, untuk MLPL sebenarnya kondisi candle seperti ini agak kurang suka ya kalau saya pribadi. Jadi semoga besok si MLPL ini dikasih koreksi lagi disertai dengan volume yang rendah, jadi biar tetap menarik untuk diambil lagi gitu ya, selama masih di atas 119 gitu. Oke, itu untuk MLPL. Lalu kita cek proxynya. Hari ini ada akumulasi ya, sangat bagus ya akumulasinya. Lalu satu bulannya juga masih ada akumulasi. Oke, untuk MLPL masih menarik ke depannya gitu ya, apalagi kalau dia breakout 128 gitu. Oke, itu untuk si MLPL. Next ada Foru. Untuk Foro kalau saya boleh saran buy on breakout 250 aja ya. Kalau dia breakout 250 maka kemungkinan kedepannya akan menarik gitu. Tapi sejauh ini selama masih di atas 238 masih oke. Tapi kalau jebol 238 lebih baik out dulu. Nah, karakteristik si Foro ini tiba-tiba suka kasih kejutan loncat tinggi ya. Nah, semoga aja kedepannya si Foro ini bisa tiba-tiba terbang aja gitu. Jadi pantau nih untuk kedepannya si Foro ya. Selama masih di atas 238 ini masih menarik ya, tapi kalau di bawah 238 lebih baik out dulu. Oke, itu untuk Foro. Pantau kedepannya, kalau tiba-tiba loncat ya tiba-tiba cuan luber aja gitu. Tapi harus sabar ya untuk Foro.
Lalu kondisinya masih biasa aja Broxumnya. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi lemah. Foro ini lot tipis ya, jadi kalau mau masuk pelan-pelan gitu dan taking profit juga di beda-beda harga gitu. Saya sarankan ya. Kalau saya agak kurang suka saham-saham yang sepi gitu. Jadi ya kalaupun masuk sedikit banget. Nah untuk Icon selama masih di atas 73 sih masih oke ya, tapi kalau jebol 73 lebih baik out dulu gitu. Kalau saran saya sih saya lebih suka buy on breakout 81. Karena kalau dia nggak breakout ya kemungkinan dia akan sideways saja gitu. Nah untuk satu hari ini masih cenderung distribusi lemah dan satu bulannya juga distribusi lemah. Oke, itu untuk Icon. Lalu ada call. Untuk call nih ini sebenarnya udah cukup oke ya. Dia udah mulai buat base di area sini dan berkali-kali tertahan di support. Semoga saja si call ini menarik ya secara bandermologinya, nanti kita cek. Pokoknya selama di atas 224 si call ini masih oke, tapi kalau jebol 224 lebih baik out dulu karena dia berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya gitu. Lalu kita cek Broxumnya. Hari ini masih cenderung distribusi cukup kuat. Lalu kita cek satu bulannya juga masih distribusi kuat. Oke. Kalau mau ambil call ya ambil aja nggak apa-apa ya, tapi kalau jebol 224 lebih baik out dulu. Nah sekarang secara risikonya juga udah cukup rendah untuk si call secara teknikalnya. Kalau mau ambil ya boleh ya, tapi kalau jebol 224 wajib keluar. Oke, lalu ada Bell. Bell juga kena rekomendasi tadi ya, menarik. Nah untuk si Bell ini kalau saya boleh saran sih ya, buy on breakout 146 gitu. Tapi kalau nggak breakout 146 ya kalau besok koreksi boleh diambil selama masih di atas 122 gitu. Oke, itu untuk Bell. Lalu kita cek Broxumnya. Hari ini ada akumulasi ya, cukup bagus Broxumnya. Lalu satu bulannya masih cenderung distribusi cukup kuat. Oke, itu untuk Bell. Next ada MDLN. Untuk MDLN selama di atas 96 masih oke, tapi kalau jebol 96 lebih baik keluar dulu ya. Itu untuk MDLN. Lalu kita cek Broxumnya. Hari ini masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi lemah juga. Oke, next ada SRTG. Untuk SRTG dia kalau saya boleh saran sih untuk copetan aja untuk SRTG ya. Ya, semoga aja dia sampai ke resistennya di 2550. Jadi untuk copet-copetan aja untuk SRTG. Nah, kalau bisa besok koreksi selama masih di atas 2450 masih oke, tapi kalau jebol 2450 out dulu ya karena dia berpotensi untuk menuju ke 2410. Lalu kita SRTG cek Broxumnya masih ada akumulasi. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi lemah. Oke, untuk si SRTG ini coba-copetin aja ya, semoga dia bisa mencapai resistennya di 2550. Kalau breakout 2550 ya kemungkinan dia lanjut naik ke 2600. Oke, untuk sesi 1 sekian ya, nanti langsung tonton sesi 2-nya aja. Nah, tadi ada satu saham yang cukup menarik dan low risk juga ya, ada call COAL ya, kalau mau ambil boleh-boleh aja, tapi kalau jebol 224 tadi lebih baik buang dulu. Oke, see you di sesi 2. Thank you.